Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepadanya, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi Allah ulangi, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar dan jujur. Niscaya Dia akan memperbaiki amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik dan sejujur rujukan bagi umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru nama agama. Wa nabidatun dhalalah, dan perbuatan baru itu akan bawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalalan finnar, dan kesesatan akan bawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah melewatkan momen-momen penting kecuali mengingatkan umat Islam dengan khutbah hajah itu. Dalam pembukaan nasihat beliau mengingatkan tentang 3 ayat yang sangat penting agar bertakwa dan tunduk kepada Allah, serta mengingatkan agar dalam seluruh lini kehidupan mereka kaum muslimin, terutama dalam ibadah, kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini, di Jumat ini insyaAllah, di atas mimbar ini, semoga Allah ikhlaskan niat kita semua. Kita akan membahas judul katakan iya untuk halal dan katakan tidak untuk haram. Saudaraku seiman, hal yang paling mendasar yang ditekankan dalam Islam pada saat kita sedang mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu 5 huruf halal. Dan Allah melarang 5 huruf yang lain haram. Allah memerintahkan para nabi dan rasul, dan ini menjadi syariat bagi para orang-orang beriman mengikuti para rasul agar fokus mencari yang Allah halalkan saja. Di dalam contoh firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhar rusulu qulu min tayyibati wa'malu salihah.
hai sekalian para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan halal, serta ikutkanlah semua itu dengan bekerja amal soleh atau kerjakanlah amal soleh. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan halal yang telah kami berikan kepadamu. Serta sekian banyak ayat Al-Quran, umumnya Allah mengatakan halalan tayyiba, yang dibolehkan oleh Allah saja dan yang berkualitas. Dan Imam Ahmad beristidlal dengan dua ayat tadi, bahwasanya mencari makanan yang halal adalah bagian daripada agama Islam. Saudaraku seiman, seorang muslim harus selalu mengawasi apapun yang dia dapatkan sebagai sumber rezekinya, dan dia harus bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaannya. Islam mengajarkan kita agar bertakwa dan tunduk kepada Allah dalam masjid kita, begitu juga di rumah kita, begitu juga di tempat kerja kita dan di pasar kita. Nabi SAW mengingatkan masalah itu dalam sebuah hadis yang sahih riwayatkan Tirmidzi, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah hai setiap muslim dimanapun kau sedang berada. Orang muslim akan diminta pertanggungjawaban apapun yang dia lakukan di muka bumi ini, termasuk sumber pendapatan yang sedang dia kejar untuk memenuhi kebutuhannya. Nabi SAW bersabda tentang masalah adanya pertanggungjawaban itu pada hari kiamat. Lan tazalu kadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah. Tidak akan pernah beranjak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai akan diminta pertanggungjawaban darinya tentang 4 hal. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, masa waktunya di mana dia habiskan. Wa an syababi fima ablah, dan masa mudahnya dia gunakan untuk apa energi yang Allah telah berikan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan ini yang jadi saksi bahasan kita yang ketiga adalah tentang hartanya, pendapatannya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia akan keluarkan. Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila fih, dan tentang ilmunya apa yang sudah dia lakukan. Hadis sahih riwayat Tabarani dan juga Bazzar. Seorang muslim harus sadar tentang hadis ini, khusus dari 4 hal yang akan ditanya pada hari kiamat. Masalah harta ditanya 2 hal, dari mana sumbermu, kemudian kemana kau keluarkan. Ulama menjelaskan hadis ini mengatakan sumber-sumber harta dan yang dikeluarkan ini terbagi menjadi 4. Ada orang yang telah mendapatkan harta yang baik dan juga dia mendapatkan pahala yang besar, yaitu pada saat sumbernya halal dia keluarkan pada yang halal, bekerja sumber halal, kemudian dia keluarkan untuk berinfak, memberikan, membiayakan keluarganya, atau berinfak untuk masjidnya, atau Al-Quran, kitabullah, atau umumnya kegiatan-kegiatan sosial, atau apapun yang bersifat sedekah. Yang kedua adalah sumbernya halal, tetapi dia keluarkan pada yang haram, sehingga yang tadinya sumber halal itu ikut menjadi haram. Kerjanya sudah baik, sumbernya halal, tapi uangnya dipakai zina, dipakai untuk perbuatan haram, sehingga yang tadinya halal ikut menjadi haram. Yang ketiga adalah terbalik, sumbernya halal, sumbernya haram dikeluarkan pada yang halal. Uang hasil korupsi dipakai umroh dan haji, sehingga akhirnya ini justru menjadi dosa buat dia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang suci, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci, tidak akan menerima kecuali yang suci pula. Dan yang terakhir yang paling buruk, sumbernya sudah haram dikeluarkan pada yang haram. Hasil pencurian dipakai mabuk, hasil pencurian dipakai berzina, maka ini akan menambahkan kerugian dan penderitaan baginya. Saudaraku seiman, setiap muslim harus menghisap dirinya sendiri, karena dia pasti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kalau dia gunakan hartanya pada kebaikan, dia cari sumber yang halal, apalagi sumber halal sangat banyak, sementara sumber haram sangat sedikit. Dan itu sudah dijelaskan dalam banyak sekali contoh-contoh dalam syariat kita. Kalau seandainya Allah haramkan babi, Allah telah membuka pintu-pintu halal yang lain. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada semua hewan-hewan yang ada di air. Pada saat Allah haramkan zina, Allah buka pintu pernikahan. Pada saat Allah haramkan khamr, Allah buka pintu susu, madu, sirup, air putih dan yang lainnya.
Sebenarnya sesuatu yang haram itu hanya sebagai cobaan saja bagi orang beriman. Allah telah memberikan kepada kita solusinya. Saudaraku seiman, Anda kalau bekerja di sebuah kantor, maka saya yakin kantor akan punya penjelasan di saat Anda awal bergabung. Yang dijelaskan yang pertama adalah bagaimana Anda akan mendapatkan fasilitas kalau Anda bekerja baik. Kerjaan Anda 8 jam per hari, pekerjaannya ini, Anda akan dapat gaji sekian. Kalau Anda lembur akan dapat bonus sekian. Inilah fasilitas kantor. Tapi pasti pihak kantor juga akan menjelaskan kalau Anda menjadi seorang pelanggar. Kalau Anda melanggar, Anda akan dikirimkan SP atau surat peringatan 1, 2, puncaknya Anda akan di-PHK nanti. Tentu tujuan perusahaan bukan orang baru mendaftar kerja langsung diancamkan. Tapi perusahaan hanya memberikan gambaran, target kami, Anda bekerja baik, kami akan berikan Anda gaji baik. Tapi kalau Anda melanggar, kami akan keluarkan Anda. Sebenarnya ini gambaran rasional tentang halal dan haram. Allah ingin kita menikmati yang halal dan Allah bukakan banyak pintu yang halal itu. Yang haram hanya sebagai peringatan kepada para pembangkang. Tapi kita sayangkan teman-teman sekalian, di zaman sekarang semoga Allah berikan hidayah. Banyak di antara muslimin yang sudah kena hadis Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, di mana beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halalin amin haram." Akan datang satu zaman nanti, dan ini saya yakin zaman kita sudah masuk dalam hadis ini. Manusia tidak akan lagi peduli apa yang dia dapatkan atau yang dia jadikan sebagai sumber pendapatannya. Apakah itu dari sumber halal atau sumber haram. Mungkin Anda bertanya, kira-kira efeknya apa kalau saya memang mencari sumber yang haram? Adakah ancamannya? Ada efek negatifnya? Dengarkan baik-baik. Yang pertama teman-teman sekalian, akan berbahaya sekali kalau orang mendatangkan sumber haram bagi dirinya, yaitu hilangnya berkah daripada pendapatan itu. Dan berkah artinya kecukupan. Ada orang kerjanya hanya mendapatkan 1 juta sebulan atau 2 juta sebulan, tetapi subhanallah dia tinggal dengan istrinya, dengan 3 anaknya, mertuanya pun numpang sama dia, cukup. Ada orang pendapatan 50 juta, 100 juta per bulan, cuma dia sama istri mungkin juga tidak dikaruniai anak oleh Allah, ternyata juga tidak cukup-cukup. Keberkahan itu akan membuat rezeki yang kita dapatkan cukup. Dan ini namanya rezeki yang berkualitas. Ini target seorang muslim. Bukan masalah banyaknya. Bukankah banyak orang yang punya pendapatan besar, kaya raya, tapi tidak bisa menikmati itu karena sumbernya haram. Makanan di atas meja makannya segala macam jenis yang ada, tapi dia tidak bisa makan kecuali 1 jenis saja. Saya pernah temukan banyak orang-orang kaya, depan mata saya sendiri, makanan begitu mewah dihidangkan. Waktu saya itu hari ada di Saudi, saya pernah lihat di Indonesia masalah itu. Ternyata mereka hanya bisa makan 1 sop piring saja atau 1 piring sop saja, sementara tamu semua makan yang enak. Padahal orangnya kaya raya. Ini semua efek daripada hal-hal yang haram tersebut. Diangkat keberkahannya. Baginda Nabi SAW mengingatkan tentang masalah sumber haram, akan diangkat keberkahannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan juga An-Nasa'i. Beliau bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima." Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Yang dimaksud khiyar adalah mereka boleh melanjutkan transaksi atau mereka memberhentikannya. Jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Baik yang menjual barang, walaupun dia menjual dengan harga murah, uangnya sudah cukup, akan mencukupi dia dan keluarganya. Dan orang yang membeli barang, walaupun barang bekas, juga akan bertahan lama dengan dia. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan transaksi keduanya. Saudaraku seiman, banyak orang subhanallah untuk mendapatkan sedikit keuntungan bersumpah dusta. Dan ini sebenarnya tanpa dia sadari dalam transaksinya mendatangkan hal yang haram. Dan itu berefek pada kesehatannya, kehidupan rumah tangganya, keturunannya dan seterusnya. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Al-halifu munafiqatun lis-sil'ati munhikatun lil barakah." Sumpah itu yang dusta melariskan barang dagangan tapi akan menghilangkan keberkahan. Yang kedua, doamu tidak akan diterima.
Wahai muslim, apa lagi yang kau harapkan setelah doamu yang kau panjatkan kepada Sang Pencipta Allah, minta keberkahan hidup, minta supaya istri mendapatkan hidayah, suami dapat hidayah, anak-anak menjadi baik, pekerjaan naik tingkatan jabatannya dan seterusnya, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata baginda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, wa qad dzakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya berantakan, kemudian dia mengangkat bajunya kotor, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengucapkan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram. Tapi dia tidak mau menyadari kalau makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan begitu juga minumannya haram, wa malbasuhu haram, begitu juga dengan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan dia diberikan dari sumber makanan yang haram. Mungkin bukan dia, tapi sumber yang dia terima dari sumber yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa doanya diterima oleh Allah? Saudaraku seiman, disebutkan juga efek yang ketiga adalah penghalang dari diterimanya semua jenis ibadah, baik itu sedekah, haji, umrah, dan semua ibadah kalau dibayar dari sumber yang haram. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani, kata baginda Nabi SAW, idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin tayyibah wa wada rijlahu fil garzi fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama' labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha fa wada rijlahu fil garzi fanada labbaik, nadahu munadin minas sama' la labbaika wa la sa'daik, zaduka haramun wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Jika seseorang pergi haji dengan nafkah yang baik, sumber yang halal, dan menaruh kakinya di lembah, mulai dia mau jalan untuk melakukan perjalanan, baik naik mobil atau naik pesawat, kemudian dia mulai menyeru labbaik Allahumma labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah, maka akan ada penyeru dari malaikat dari langit berkata, labbaika wa sa'daik, semoga jawab panggilanmu telah dijawab dan semoga kebahagiaan untukmu, bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu pasti mabrur tanpa berdosa lagi atau akan dibersihkan dosamu. Jika ia keluar dengan membawa nafkah yang buruk dari uang riba, manipulasi, mencuri, mengambil haknya anak yatim, mengambil haknya ahli waris, kemudian dia pikir dia pergi haji dan umrah, maka kata Nabi SAW, jika dia keluar dengan membawa nafkah yang buruk atau haram dan menaruh kakinya di lembah, lalu dia berkata labbaik Allahumma labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah, maka penyuruh dari malaikat yang berseru dari langit berkata, la labbaika wa la sa'daik, tidak ada jawaban panggilan untukmu dan tidak ada kebahagiaan untukmu, karena bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu tidak akan diterima. Kalau ada orang berfikir dia korupsi atau uang haram, kemudian dia sedekahkan berarti bisa membantu dia, ini persepsi yang sangat salah. Bahkan terbalik, itu akan menambah dosa bagi dia. Renungilah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini dihasankan oleh sebagian ulama. Kata Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haram fayunfika minhu fayubaraka lahu fi wa la yatasaddaqu bihi fayuqbalu min wa la yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar. Inna Allah azza wa jalla la yamhu as-sayyi'u bis-sayyi' walakin yamhu as-sayyi'a bil hasan, innal khabitha la yamhul khabith. Artinya, tidaklah seorang hamba mencari harta dari keharaman, sumbernya haram, lalu menafkahkannya, dia infakkan, masukkan di kotak amal masjid, berikan kepada anak yatim, berikan kepada istri anaknya, orang tuanya, atau dia gunakan untuk ibadah-ibadah yang lain. Dia memberikan, menafkahkannya dengan berharap diberikan berkah, artinya tidak akan pernah ada nilai pahalanya, dan tidaklah menyedekahkan lalu diterima sedekah darinya, tidak akan jadi sedekah itu, serta tidaklah ia meninggalkannya di belakang punggungnya, maksudnya pada saat dia meninggal dibagi kepada ahli warisnya, melainkan semakin menambahnya atau semakin menambahkan siksaannya di api neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan itu tidak akan pernah menghapus keburukan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata kalimat yang sangat baik, ringkas, padat, harusnya difahami. Dia mengatakan,
sungguh menolak 1/4 dirham, ya, atau maaf 1/6 dirham. Kalau seandainya kita mungkin 10.000 rupiah dibagi lagi, dibagi 6, itu saja jumlah yang kecil, misalnya 1.500 rupiah atau 1.000 rupiah. Bahasa seperti kurang itu. Sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Berapa banyak orang tidak faham ini teman-teman. Dia berpikir dengan menginfakkan 100 juta pahalanya lebih besar daripada dia menolak yang haram. Padahal anda menolak, menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, satu rupiah atau 10.000 rupiah anda tolak haram, ditawarkan, enggak, ini saya enggak mau karena haram. Itu menurut Abdullah bin Umar lebih besar pahalanya dibandingkan berinfak dengan 100.000 dirham. Begitu juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, bukan haram, ragu-ragu boleh nggak sih? Aku nolak 1 dirham dari syubhat, lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Saudaraku seiman, pendapatan haram akan merusak hati anda, mendatangkan penyakit kronis, merusak rumah tangga, melahirkan generasi dari sperma anda karena sumber haram yang akan menyusahkan anda nanti. Berapa banyak orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, kaya raya, semuanya ya bisa dipuji oleh manusia, tapi sumber haram. Ternyata lahir anak yang akhirnya jadi pembunuh bagi dia di saat anak itu sudah dewasa dan menyusahkannya. Juga teman-teman akan menyusahkan hati, menyusahkan hidup. Kalau anda sampai hari ini masih merasakan gelisah, gundah, sebagaimana cukup banyak kalau ada di antara jemaah yang datang kepada kami di pengajian, bertanya, Ustaz, rumah tangga saya ribut, saya juga susah tidur, ada penyakit yang kronis yang saya tidak bisa sembuh, saya tidak pernah berhasil dalam sebuah usaha. Maka kira-kira apa pendapat Ustaz? Saya cuma mengatakan, coba muhasabah sumber pendapatan anda. Sudah halal atau masih haram? Kalau masih haram, maka itu permasalahannya. Dan tidak ada subhanallah yang bisa mendatangkan kegundahan dan kegelisahan melebihi harta haram itu sendiri. Lebih parah daripada itu, yang keempat adalah akan mendatangkan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minan mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa amru ila Allah. Wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang terus saja memakan riba, maka engkau akan temukan kalau setelah sampai kepada dia argumentasi ini enggak boleh, haram, tapi dia tidak mau dengar, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Kata sebagian ulama, stres yang sangat tinggi membuat akhirnya karena terlilit utang dan banyaknya bunga bank atau bunga riba membuat akhirnya mereka seperti orang gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka coba terus berpendapat mengatakan jual beli sama saja dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya lalu langsung berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya terdahulu. Artinya dia pernah cicil rumah, cicil mobil, dan dia dari uang haram atau dari transaksi riba, dia belum tahu hukum jadi halal. Tapi kalau sudah tahu hukum tidak bisa. Lalu Allah mengatakan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba setelah jelas padanya argumentasi, maka Allah mengatakan mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Saudaraku seiman, disebutkan dalam statement yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, dia mengatakan juga kalimat yang sederhana tapi sangat besar sekali efeknya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku melainkan aku dalam keadaan mengetahui pasti dari manakah datangnya dan dari mana keluarnya. Kalau saya pun yang beli, sumber saya dari mana? Kalau saya dikasih sama orang lain, saya tahu dari mana sumbernya orang itu. Wahab bin Munabbi juga berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia memperbaiki makanannya. Kita teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin yang coba mencari alasan untuk membenarkan yang haram supaya jadi halal. Dan ini sebenarnya sifat kaum Yahudi.
Dan kita tidak boleh seperti mereka. Haram dalam Islam, haram tidak akan berubah sampai hari kiamat. Dan itu disuruh kita pelajari untuk dijauhi. Halal dalam Islam, kita disuruh pelajari dan nikmati. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang sifat orang Yahudi dalam hadis Bukhari, qatalallahu al-yahud lamma harramallahu alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'aqaluha. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai. Bangkai haram, lemaknya pun ikut haram. Tidak boleh karena dia sama bagian daripada daging itu. Lalu mereka menyiasatinya dengan cara mereka menarik, mengeluarkan lemak itu. Kemudian mereka mengeringkannya, lalu mereka menjual dan memakan nilainya. Saudaraku seiman, perbuatan-perbuatan seperti ini karena mereka lupa kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah itu teman-teman selain daripada Dia adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, jangan cuma berpegang pada satu ayat itu, tapi Allah juga Syadidul Iqab, amat berat siksaannya. Kita renungi sama-sama sebagai penutup, dan akan saya tutup dengan kisah yang sederhana nanti. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Maka takutlah kalian semua, kata Allah, ketika kamu semua akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Sebagai penutup teman-teman, dua kisah yang saya katakan tadi. Imam Ahmad rahimahullah pernah kedatangan seorang ibu yang sangat tua dan miskin sekali. Ibu ini datang kemudian berkata, wahai imam, saya ini seorang penenun kulit domba, dan saya setelah menenun, kalau ada yang beli, saya pakai hidup. Zaman dulu, zaman itu orang menggunakan sumbu untuk penerangan dan menggunakan minyak. Tapi minyak zaitun ini yang digunakan untuk membakar sumbu nanti, itu juga harganya ada, dan ibu ini tidak selamanya bisa mampu membeli minyak zaitun itu. Sehingga dia kapan ada uang, dia beli sebagai minyak zaitun sebagian untuk membakar, menerangi kalau dia lagi buat sulaman, karena di rumahnya gelap apalagi kalau malam hari, dan sebagian lagi dipakai makan sama dia. Satu waktu ibu ini berkata kepada Imam Ahmad, setelah saya jalan ke pekerjaan itu, satu waktu pernah di depan rumah saya di malam hari ada acara pemerintahan. Khalifah lewat bersama dengan para pengawalnya. Mereka tiba-tiba taruh kemahnya di depan rumahku. Lalu mereka memasang obor-obor yang banyak sehingga menjadi terang benderang. Dan aku tiba-tiba berpikir, kata ibu itu, ini kesempatan. Tidak perlu lagi aku beli minyak zaitun untuk menerangi sumbu. Maka aku pun menyibukkan diri untuk menyulam sebanyak mungkin kulit domba pada saat itu, dengan menggunakan penerangan dari obor pemerintahan tadi. Maka setelah itu mereka pun pergi, saya pun menjual nilai itu, wahai imam. Kemudian saya memakan nilainya. Subhanallah, dia bilang, hati ini setelah saya memakannya, hati saya menjadi gelisah. Dan saya tiba-tiba berpikir, apakah halal tenunan kulit domba saya itu, sementara saya menggunakan penerangan yang bukan hak saya. Itu penerangan obor adalah milik pemerintah, dan mereka digunakan untuk orang-orang yang memang punya hak untuk itu. Apakah aku punya hak untuk itu, hai imam? Aku khawatir pendapatku jadi haram. Bersihkan diriku dan berikan aku jalan keluar. Ini sisa uangnya aku akan infakkan di dalam Allah. Yang sisanya lagi aku akan berusaha untuk mencari rezeki halal untuk membayarnya. Ibu ini gelisah gara-gara itu saja. Hanya menggunakan fasilitas yang bukan punyanya. Lalu Imam Ahmad rahimahullah meneteskan air mata sambil mengatakan, sungguh wahai ibu, sesungguhnya imamah ini yang berlapis-lapis di kepala para ulama dan kepala kami, ya, sesungguhnya tenunanmu, ya, lebih mulia, benangmu lebih mulia daripada imamah kami yang kami letakkan di kepala-kepala kami. Ketahuilah secara hukum agama, kalaupun kau menggunakan penerangan itu karena bukan kau yang minta dan kau tidak mencuri, kebetulan ada depan rumahmu, halal untukmu, tapi karena keimananmu kau khawatir dihisab oleh Allah hari kiamat. Dalam kisah yang lain ini penutup teman-teman sekalian, ada seseorang yang bernama Thabit. Tidak ada orang, atau mungkin sedikit orang yang mengenal siapa itu Thabit. Kali ini anda akan dengar di khutbah Jumat ini siapa orang ini. Thabit rahimahullah seorang yang sederhana di kota Kufa di Irak, dan tidak terlalu dikenal pada saat itu. Tapi dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orangnya miskin. Dia jalan di salah satu jalan di Kufa, dia lewati satu kebun apel. Kemudian ada apel yang jatuh dari kebun itu karena matang, jatuh di depan dia. Dia berpikir bahwasanya kebun apel ini, ya, apel ini jatuh di jalan.
mungkin sudah halal buat saya, diambil sama dia makan. Sementara dia mengunyah dan sudah habis setengah apel itu, tiba-tiba dia berpikir, halalkah untuk saya ini? Bagaimana bisa saya tiba-tiba mengambil yang walaupun jatuh di jalan tanpa izin pemiliknya? Maka dia berhenti makan, sisa mulutnya dibuang, ada yang sudah tertelan, ada yang dibuang, ada yang masih tersisa setengah di tangannya. Lalu dia segera dengan ketakutan masuk ke dalam kebun tersebut mencari. Dia temukan ada sebuah rumah gubuk, lalu dia berkata, apakah anda pemilik kebun ini? Dia mengatakan bukan. Pemilik kebun ini jaraknya 1 hari dari sini. Kata orang penjaga kebunnya, kenapa? Dia bilang, saya tadi mendapatkan apel jatuh di sini, kemudian saya makan setengahnya. Saya pikir karena jatuh di jalan, mungkin halal buat saya. Tapi tiba-tiba saya ketakutan sekali, takut Allah hisab dengan apel ini. Tolong anda halalkan. Kata pemilik kebunnya atau penjaga kebun pun, karena dia bertakwa sama Allah, dia nggak langsung main halalin. Dia mengatakan, sungguh tidak ada di tangan saya wenan itu. Pemilik kebun ada 1 hari dari sini. Kata Thabit rahimahullah, demi Allah saya akan datang ke sana. Jalan sehari semalam jalan kaki hanya untuk mencari kehalalan setengah apel yang sudah dia makan. Karena takutnya dihisab hari kiamat. Begitu dia datang ketemu sama pemilik kebun itu, kemudian pemilik kebun itu ditanya sama dia, Thabit bertanya, apakah anda pemilik kebun yang ada di sini dan di situ? Dia mengatakan iya. Dia bilang, saya jauh-jauh datang sehari semalam perjalanan karena kemarin kejadiannya begini. Saya temukan ada apel jatuh 1 dari pohon anda di jalanan, lalu saya memakannya karena saya lapar. Kemudian saya tiba-tiba ketakutan pada saya sudah makan setengah. Setengahnya sudah ada, sebagian saya makan, sebagian sudah saya buang, ini setengahnya tersisa. Walaupun sudah busuk saya tetap bawa. Tolong halalkan. Orang tersebut melihat halal gitu. Lalu kemudian dia mengatakan, pemilik kebunnya mengatakan, apakah kau jauh-jauh datang untuk itu? Dia bilang iya. Kata pemilik kebunnya, saya akan halalkan sama kamu tapi dengan 1 syarat. Kata Thabit, apa syaratnya? Kau harus nikahi anak saya. Kata pemilik kebun itu, kau harus nikahi anak perempuan saya. Tapi kau perlu tahu sebelum kau nikahi, anak saya itu tuli, gak bisa mendengar, bisu gak bisa ngomong, buta gak bisa melihat, dan lumpuh gak bisa bergerak. Kata Thabit rahimahullah, dalam kisah ini saya pun berpikir pada saat itu, kalau memang untuk menghalalkan setengah apel yang saya makan dan saya lepas hisab hari kiamat dengan cara menikahi wanita yang buta, tuli, ya, bisu, juga lumpuh ini, maka saya akan melakukannya. Maka kata Thabit rahimahullah, orang itu tidak tunggu waktu, dia langsung panggil 2 orang saksi, dia minta, ya, dia mengatakan, saya nikahkan kau sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana, lalu menikahlah dia. Kata Thabit, lalu saya disuruh masuk ke ruangan untuk bertemu dengan istri saya. Terjadi sesuatu yang unik, begitu saya masuk ke dalam kamar tersebut, kamar itu sangat indah dan bersih. Lalu saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget, istri saya menjawab salam. Bukankah tadi dikatakan dia bisu? Kemudian saya mendekati dia, kemudian saya mengulurkan tangan saya, dia mengulurkan tangannya untuk menjamah tangan saya. Bukankah tadi ayahnya mengatakan dia adalah orang yang lumpuh? Kemudian pada saat saya salam, dia menjawab, berarti dia mendengarnya, berarti dia bukan tuli. Lalu saya mengatakan, tadi waktu saya ditawarkan nikah sama ayahmu, dikatakan kau itu buta, kau itu tuli, kau itu bisu, kau itu lumpuh. Tapi kau bisa jawab dan dengar salam saya, kau jamah tangan saya. Bagaimana penjelasannya? Kata perempuan tersebut, benar perkataan ayah saya. Mata saya memang buta karena selama ini saya belum pernah melihat sesuatu yang haram. Saya buta dari yang haram. Telinga saya tuli dari sesuatu yang haram, karena sampai detik ini belum pernah telinga saya dengar yang haram. Lisan saya bisu dari sesuatu yang haram, karena tidak pernah saya ucapkan kecuali yang halal atau yang boleh saja. Dan tubuh saya tidak pernah tersentuh kecuali yang halal. Dan ayahku memilihmu sebagai suamiku karena kau telah takut kepada Allah dan meninggalkan yang haram. Apa yang terjadi teman-teman? Kata Thabit, saya pada saat membuka tirai penutup wajah perempuan tersebut, saya temukan perempuan itu orang yang paling cantik, orang yang paling salihah, bahkan menghafal kitabullah. Dan subhanallah, dari keberkahan pernikahan yang meninggalkan yang haram itu, lahir seorang ulama muslimin, Abu Hanifah rahimahullah. Salah satu ulama dari 4 madhab yang hampir seluruh Eropa, Turki, bahkan India dan Pakistan menggunakan madhabnya. Lahir dari seorang Thabit, masyarakat biasa yang meninggalkan sepotong apel yang haram. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah kalau ada kesalahan, dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya dan bertobat karena dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam.
Sebelum kita masuk ke dalam doa saudaraku seiman, maka kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, katakan iya untuk halal. Halal sangat terbuka, dan ingat, tubuh kita punya kapasitas. Mulut kita hanya butuh 1 sendok nasi. Kalau 2 sendok maka sudah penuh mulut kita. Kita hanya butuh sepiring pun untuk mulut kita. Atau bahkan kita memakan beberapa potong buah saja sudah cukup buat kita. Bukankah kita minum seteguk air cukup untuk sehari? Dan juga pada saat kita tidur, kita hanya butuh tempat tidur seperti setengah tubuh kita saja. Lebih daripada itu maka sudah sangat berlebihan. Begitu juga dengan tunggangan kita. Kita masih punya kaki yang bisa melangkah. Tangan kita masih bisa menjama. Kita hanya butuh sesuatu yang sedikit saudaraku seiman. Kalau anda mau cari sesuatu yang lebih, carilah yang halal agar itu menjadi berkah dan juga sekaligus menjadi pahala buat anda. Pada hari Jumat teman-teman ada waktu mustajab, di mana Nabi SAW menjanjikan kepada kita ada 2 waktu yang beliau janjikan diijabah. Yang pertama adalah hadis beliau yang berbunyi, kata Nabi SAW, hari Jumat tidak ada, hari Jumat adalah hari yang mulia, tidak ada seorang muslim berdoa pasti diijabah oleh Allah, dan itu terjadi pada saat imam atau khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Makanya semua khatib di khutbah kedua yang faham ini pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis juga yang sahih, kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu. Kalau kita mungkin 12 jam sekarang dari subuh sampai maghrib, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah sama Allah, dan fokus berbanyak doa selepas asar berbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan 2 waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Dia mengijabahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan puja untukmu wahai Tuhan alam semesta. Kami memujimu sampai kau ridho dengan pujian kami. Kami sangat yakin engkau maha melihat dan melihat kami. Engkau maha mendengar, maka engkau mendengar semua ucapan kami. Dan engkau maha mengetahui, maka engkau mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupan kami dan seluruh niat-niat kami. Kami memujimu sampai engkau jadikan itu sebagai sebuah keridhaan dalam dirimu, dan juga engkau jadikan sebagai pahala buat kami. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana engkau telah perintahkan kami, dan kami berharap engkau balas itu dengan 10 rahmatmu. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumahmu ini kecuali karena kami ingin menjalankan salah satu kewajiban yang kau bebankan kepada kami, yaitu sholat Jumat. Maka terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna. Jadikan ikhlas karenamu, dan juga ya Allah kami berharap dengan kemahamurahanmu, dengan doa ini yang kami telah ucapkan, dan tentu kami tidak akan ucapkan kecuali dengan izinmu. Kaulah yang telah membantu kami untuk mengucapkan kata-kata ini, maka terimalah seluruh amal-amal yang pernah kami kerjakan. Kami ikhlas ataupun kurang ikhlas, amal wajib ataupun sunnah, dan juga seluruh amal yang sedang kami kerjakan, juga amal yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, gantilah dosa-dosa kami menjadi pahala. Kan Kau telah berfirman dalam kitab, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah hamba-hamba yang telah Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami bukan cuma minta Engkau ampuni kami ya Allah, tapi kami minta Engkau ganti dosa-dosa kami menjadi pahala, dan jadikanlah kami setelah itu sibuk dengan ibadah kepadamu dan juga memperindah ibadah kepadamu. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, lunasilah utang negeri kami semudah-mudahnya. Karunia kami dan pemimpin kami iman, dan akhirnya kami bisa taat dan tunduk kepadamu, dan juga jadikan negara kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Kashmir, dimanapun mereka yang sedang terlindas, ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ya rabbana sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah sangat menyuruh kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan keji, dosa dan perbuatan mungkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'ami yazidkum. Syukuri